Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata theos? Apa susahnya menggunakan kata Allah? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Ngomong apa Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh, itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua. Bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Mana? Kita kehilangan arah. Tanyakan kepada Al-Quran. Maka kita tidak akan pernah kehilangan arah kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Dan ingat satu terakhir dari saya, Bung. Satu-satunya mujizat yang masih bisa dilihat, dirasakan, dibaca, digenggam, dipeluk sampai hari ini yang berdasarkan terhadap kalam Allah, tinggal Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim punya mujizat. Bisa kita lihat hari ini? Tidak. Nabi Musa punya mujizat. Boleh kita tengok hari ini? Tidak. Nabi Isa, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Boleh kita lihat hari ini? Tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW punya mukjizat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab hukum-hukum. Masih bisa dilihat hari ini? Bisa dilihat hari ini. Digenggam, dicium, dipeluk dan seterusnya, masih sampai hari ini. Itu bukti mujizat satu-satunya yang ada di atas muka bumi, tinggal Al-Quranul Karim yang datang kepada para nabi. Tinggal itu. Dan yang dibutuhkan sahabatku, saudaraku, bukan tongkat belah laut, bukan. Ilmu yang membangkitkan orang mati, bukan itu yang dibutuhkan. Meskipun manusia yang mati pingin hidup, tapi tidak dibutuhkan hari ini. Kenapa? Kalau ada orang mati bangkit dari kubur, karena adanya mujizat membangkitkan orang mati, orang akan takut sama dia. Contoh, dewa meninggal malam ini. Karena ada mujizat sama seperti Yesus, besok aku bangkitkan dewa. Istri dan anak-anaknya pun takut sama dia, apalagi orang lain. Jadi itu tidak dibutuhkan. Tapi ketika manusia beradab, manusia itu dinamis dalam kehidupannya. Yang dibutuhkan adalah hukum-hukum, hukum militer, hukum ekonomi, hukum politik, apalagi hukum perkawinan, tata negara yang dia butuhkan. Dan itu hanya tersimpul dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kita butuhkan. Bukan tongkat belah lautan, bukan. Bukan ilmu membangkitkan orang mati, bukan. Bukan ilmu untuk orang buta melihat, bukan. Orang lumpuh berjalan, bukan. Kenapa? Karena itu sudah dimiliki oleh orang lain. Bukan lagi sesuatu yang disebut mujizat. Mujizat itu adalah keadaan yang bisa mengalahkan keadaan lain. Melumpuhkan keadaan lain. Yesus membangkitkan orang mati. Petrus membangkitkan orang mati, gagal dia. Musa membangkitkan orang mati, gagal dia. Sapi di dalam surah Al-Baqarah membangkitkan orang mati, gagal dia. Gagal dia.
Lalu apa lagi yang bisa kemudian dimiliki oleh para nabi yang tidak bisa kita lihat hari ini? Tapi kalau Al-Quranul Karim, adakah ilmuwan yang sebelum Rasulullah Muhammad SAW menguraikan Al-Quran yang menemukan bahwa langit itu tidak bertiang? Di bawah air itu ada api. Pada diri manusia ada DNA sidik jari. Adakah yang bisa menemukan itu sebelum Rasulullah? Tidak ada. Hari ini mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, kuping kita mendengar, mata kita melihat apa yang diuraikan Al-Quranul Karim dari seorang yang ummi, yang tidak bisa kemudian baca tulis, yang tidak mampu membaca Torah, yang tidak mampu membaca kitab berbahasa Aramaik, apalagi berbahasa Yunani, tapi dia mampu menguraikan tentang apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seorang diri. Seorang diri, Bung. Seorang diri, dia tidak belajar, tidak sama seperti Yesus belajar dia. Dia sekolah, hidup di dunia peradaban, hidup di mana dunia kedokteran itu sudah hebat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh hidup di padang pasir yang tidak dianggap, orang ummi yang tidak pernah dilirik, kampungnya tidak pernah dilihat, kampungnya tidak pernah disebut. Tapi sekarang Masya Allah, Anda boleh lihat, manusia seorang diri mengalahkan Tuhan Anda, mohon maaf, mengalahkan Tuhan Anda. Itu dia. Jadi saya kira kalau Anda mengatakan kenapa debat itu terjadi, satu prinsip saya sebagai apologet, Bang Suma tampil di tengah-tengah saudara-saudara karena wujud kasih dan sayang. Kalau narkoba bahaya, tapi itu belum apa-apa. Narkoba hanya batasnya di dunia. Tapi kalau kita menyembah bukan kepada pencipta kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, mati kekal di neraka, Bung. Bukan sementara, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan bermiliar tahun. Tapi takbirlah kita, kekal kita di dalam. Subhanallah. Karena itulah kecintaan ini harus diwujudkan. Maka saya membawa diri, ada yang mau berdialog dengan kita, ayo silakan. Anda mau hujat-hujatan, saya bukan kelasnya di situ. Tapi kalau Anda menghujat Islam, menghujat agama saya, menghujat Rasulullah, menghujat Allah, ya saya katakan kamu akan berhadapan dengan Bang Suma. Tapi kalau mau berdialog dengan baik, mari kita dialog dengan baik. Islam mengajarkan kami petunjuk yang sangat luar biasa. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, kecuali dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu, Bung. Jadi dialog itu terjadi karena adanya dua agama ini yang kemudian selalu menyerempet gitu loh. Tidak percaya diri dengan asal usulnya dia sendiri. Baik, oke, makasih. Maksudnya Bang, kata-kata Allah tadi ada di Alkitab gitu, Bang. Ya, betul. Oke, Bang. Jadi yang dimaksud mujizat dalam Al-Quran itu bagaimana, Bang? Kenapa dibilang mujizat, Bang? Ya. Jadi gini, mohon maaf teman-teman yang lain. Jadi gini, kalau di Islam, yang pertama, ada yang disebut ilmu militer. Kalau di Anda, ada yang disebut kasih. Kasih kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Ini, Bung, ajaran orang-orang yang intelektualnya tinggi. Bahkan kalau Anda membaca kitab saudara, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak presiden, anak gubernur, anak raja, itu belum ada apa-apanya, Bung. Ini anak-anak Tuhan, men. Anak-anak Tuhan, Kristen itu. Menurut mereka. Dalam kurung, menurut mereka. Mereka anak-anak Tuhan. Tapi coba Anda sandingkan dengan apa yang kita imani. Dengan yang teman-teman Kristen imani. Coba. Kalau dikatakan Al-Quran itu mujizat, ya betul memang. Belum ada kekuatan yang mampu kemudian merubah original teks Al-Quranul Karim. Tapi pembenci Al-Quran itu ya separuh dari dunia ini. Separuh dari isi bumi ini itu benci terhadap Al-Quran. Yang menguasai militer. Ya, yang menguasai politik. Yang menguasai ekonomi. Ya orang-orang yang fobia terhadap Islam. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, Bung, dia tidak punya kekuatan untuk kemudian merubah original teks Al-Quran itu masuk ke dalam negaranya, cukup dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsanya.
Kami mau Al-Quran masuk misalnya ke negara A. Di negara kami ada 1% Islam. Tolong masukkan Al-Quran ke negara kami, tapi dengan syarat jangan sertakan bahasa Arabnya. Gak ada itu bang, gak ada. Itulah salah satu mujizatnya. Kedua, Al-Quran mudah dihafal. Coba Anda bayangkan, Bible, kitabnya anak-anak Tuhan, anak-anak Theos. Tapi tak ada satupun anak Tuhan yang mampu menghafal kitab itu. Padahal sudah bahasa Indonesia, Bung. Al-Quran, coba Anda lihat. Bung, Coba Anda lihat Al-Quran itu. Bung. Anak usia 5 tahun. Kenapa? Karena fitrah Al-Quran dan fitrah manusia itu sama. Sama-sama berasal daripada esensi yang suci. Al-Quran ini. Dia connect dengan jiwa manusia. Al-Quran ini connect dengan akal manusia. Sehingga mudah untuk kemudian disambungkan dengan akal dan jiwa manusia itu. Anda lihat mujizat ini. Sangat luar biasa. Al-Quran ketika dibaca di penghujung bumi sebelah utara. Ketika surah Al-Fatihah dilantunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari negara manapun pasti ngerti. Itu surah Al-Fatihah yang sedang dibaca. Memuji kepada esensi pencipta langit dan bumi. Siapapun dia, pasti tahu. Sebodoh apapun dia di dalam Islam, pasti ngerti. Tapi coba, kita putar kepada kitab saudara. Ini yang punya anak-anak Tuhan, men. Kalau orang Jepang tampil di Jakarta membaca Bible, yang dihadirkan semua pastor dan juga adalah pendeta-pendeta Indonesia yang berkelas. Tanya kepada mereka, yang tadi mereka baca itu surah apa bang? Garuk-garuk kepala dia. Apapun titelnya. Ini bukti mujizat Al-Quran yang tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena Al-Quran itu tujuannya memang ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Tujuannya Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur. Wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diwahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia seluruhnya apa yang diwahyukan Allah Tuhan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah agar supaya abang saya ini paham tentang Al-Quran. Agar saudara ini paham akan keberadaan saudara, mau kemana, dari mana, untuk apa dan mau kemana. Ini Al-Quran yang menceritakan itu. Wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas. Tidak dikatakan bahwa itu hanya untuk Bani Israel. Layaknya Isa. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan, wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia dikhususkan untuk seluruh umat manusia, bukan satu golongan aja. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran itu adalah mujizat bang. Anda mau bercerita tentang apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, tentang bernegara, ingat dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu dilanjutkan atas berkat rahmat Allah, tidak dikatakan atas berkat rahmat Yahweh, atas berkat rahmat Yehova, atas berkat rahmat Theos, tidak, atas berkat rahmat Allah. Islam bung, Al-Quranul Karim. Itulah mujizatnya. Salah satu mujizat yang tidak bisa terbantahkan. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman saya dari yang Muslim yang lain bisa menjelaskan. Silakan. Bukan ngomong apa sih? Ya, kalau boleh aku nambahin sedikit, boleh nggak? Silakan. Lanjut. Ya, ini saya coba mau menambahkan dari sudut pandang mualaf ini yang saya tentang kenapa sih perdebatan ini ada. Jadi
dilihat dari sudut pandang saya sebagai mualaf, saya mualaf dari Katolik tahun 2020 saya mualaf. Ya, kebetulan termasuk saya ngikutin Bang Dewa, Bang Zuma, segala macam, Bang Polres, dan juga apa ya, kayak ini jadi ilmu juga buat saya. Tapi awal mulanya kenapa saya terjun, ini gambaran ya. Ini kenapa saya terjun juga ke tempat diskusi ini, debat ini. Dulu saya itu sangat membenci sekali dengan apa sama Islam, itu sangat membenci sekali. Bahkan saya itu tahun apa namanya ya, 2016 2017 ya. Itu saya terakhir berdebat sama Ustadz Sugi Kristolog. Itu boleh tanya. Pada saat saya itu loh, ini kok pernah berdebat sama saya. Ini pernah debat sama saya dia dulu ini. Dan akhirnya pas dilihat di Facebook bener. Nah, saya cuma mau ngasih gambaran. Kenapa ada teman-teman semuanya di sini yang ikut berdebat kok nggak selesai? Sebenarnya bukan nggak selesai. Mereka yang bikin kita nggak selesai, ya kan? Utamanya adalah coba lihat di YouTube Yusuf Manubulu bikin kesaksian murtadin. Terus ada yang namanya apa namanya? Mereka ini cara menginjilinya kayak begini, seperti ini, seperti saya dulu. Bagaimana cara menjerat umat Islam supaya murtad? Bagaimana menjerat umat Islam supaya mereka mengikuti Injil-Injil ini? Nah, ini di sini yang saya coba mau membantu teman-teman. Oh ya oke. You membongkar Al-Qur'an dengan hadis-hadis yang mungkin kayak gimana? Nah, kita memberitahukan sebuah kebenaran. Disinilah kita sebenarnya mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Gitu loh. Bukan ada apa namanya si Bang Dewa cari koin. Ini enggak. Ini mereka semuanya ini awalnya bukan di TikTok, tidak. Ini di YouTube. Maaf. Pertama itu di WhatsApp grup. Saya tuh sama Bang Zuma, sama Bang Dewa itu udah lama itu begitu di WhatsApp grup apa namanya debat lintas agama. Itu kita nggak dapat bayaran kok, tidak ada bayaran sama sekali. Bang Zuma juga punya usaha sendiri, Bang Dewa, saya juga punya kedai kopi. Buat apa koin? Jadi mereka itu memframing hal seperti itu supaya kita jatuh. Disinilah. Jadi aku cuman sekali lagi aku menekankan buat mereka-mereka di sini, Bang Zuma, Bang Nevlos, Bang Kores, Bang Dewa, dan teman-teman semuanya, pejuang-pejuang Islam di sini. Mereka itu memberikan sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Karena kita mematahkan pembenaran-pembenaran yang mereka lakukan, supaya apa? Supaya teman-teman Muslim tahu kebenaran yang mana, dan ini unsurnya mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Oke, terima kasih. Silakan lanjut kepada yang lain. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Bang Andre. Luar biasa ya pemaparan dari Bang Juma tadi. Sampai merinding ke dompet merinding ini. Ya Allah, kuku merinding, semua merinding ini. Nah, ini kembali ke ke Bang Ako ya. Yang perlu Bang Juma rekan-rekan adalah seorang ateis, tapi di KTP-nya dia itu adalah Kristen. Dialah selama ini disibukkan dengan segala aktivitas, tetapi dia melupakan yang namanya konsep keselamatan dan ajaran agama, begitu. Dia sudah percaya Tuhan. Cuma sayang ya Bang Ago ya, kita sudah kemarin pun tadi pun sudah kita bahas ya, yang berhak untuk membicarakan itu hanyalah agama. Sementara agnostik tidak punya hak, apalagi seorang ateis. Dan saudara kita, kalau beliau itu hanyalah seorang pengikut Kristus. Apakah seorang pengikut pantas untuk membicarakan soal ketuhanan? Tidak. Tetapi yang pantas membicarakan ketuhanan hanyalah agama. Itu yang benar. Agama itu cuma satu, Islam. Tidak ada agama yang lain. Yang lain cuma agama bikin-bikinan saja. Silakan Pak Ako sendiri itu yang menilai itu semua. Jawaban sudah ada semua, tidak ada bantahan sama sekali dari Pak Ako semua. Nah sekarang jangan ditunggu kata Dewa. Kalau mau tobat, jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati.
Kalau mau insaf jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kafan. Mumpung kita masih ada di atas tanah, siapa tahu besok lusa tanah di atas Kalau kita. mau tobat, Gitu, percaya Bang. Tuhan Yesus. Silakan yang lain ditambahkan. Nah, Iya. Sebelum saya mau syahadat, Bang, saya pengen tahu Nabi Muhammad itu sebenarnya sosok beliau itu bagaimana gitu, Bang. Saya minta pencerahan Nabi Muhammad itu, Bang. Beuh, aku suka nangis kalau ngobrolin Siapa? Nabi Muhammad. Oh, Pas Oke, Iya. itu aja. Lanjut Bang Gurunda atau Network. Unda Juma itu sembarangan ngomong. Boleh sampai? silakan. Silakan Barangkali bisa Dinda, menjadi- silakan. Barangkali bisa menjadi jariah baik. Jadi begini, Bang aku ya, dan untuk semua. Ketika kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali sebenarnya hal-hal yang melekat pada diri beliau. Baik itu di masa lalu dan di masa yang akan datang. Perjalanan beliau itu sungguh betul-betul panjang. Bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, beliau itu juga sudah dikenal sebagai orang yang apa? Orang yang siddiq, orang yang amanah, orang yang fatanah, orang yang tabligh. Artinya memang betul-betul beliau ini adalah orang yang baik. Dan tidak ada yang mampu menyetarakan akhlaknya ketika dibandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dijamin, tidak ada yang mampu. Kenapa tidak mampu? Karena akhlak beliau begitu sempurna. Akhlak beliau begitu sempurna. Itu menyebabkan beliau diutus menjadi seorang nabi. Karena akhlaknya yang begitu besar. Itu sebab beliau Allah utus untuk menyampaikan agama Islam, agama penyempurna. Nabi terakhir, nabi penutup. Sempurnakan Dan apa? perjalanan penutupan itu begitu Apa yang panjang. disempurnakan? Begitu banyak kisah-kisah yang luar biasa yang dihadirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu selalu mendudukkan umatnya. Selalu mendudukkan umatnya pada tingkat yang paling tinggi. Selalu. Sebagaimana nanti bahkan jangankan di dunia, di yaumil akhir pun selalu Nabi Muhammad SAW apa yang terlintas di benaknya, tentu umatnya yang pertama yang terlintas di benaknya, bukan dirinya. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah dijamin surga, beliau tetap memohon ampun, beliau tetap memohon rahmat, beliau tetap mendoakan kita semua. Bahkan apa kata beliau? Barang siapa yang percaya kepadaku namun mereka belum pernah melihatku, maka beruntunglah mereka. 7 kali dikatakan, 7 kali. Bayangkan betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Saya ceritakan sedikit, ketika di yaumil akhir nanti, sebelum dibukakan hisab di situ, maka semua manusia nanti di padang mahsyar akan tergantung-gantung nasibnya, tidak jelas. Lalu kemudian mereka membuat satu kelompok-kelompok tertentu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Lalu kemudian manusia-manusia itu berbondong-bondong, bertanya-tanya, bagaimana nasib kita ini? Kenapa tidak disegerakan itu? Pintu hisab dibuka. Didatangilah Nabi Adam alaihissalam. Lalu bertanyalah mereka pada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bagaimana nasib kita ini? Tolong mintakan pada Tuhanmu supaya disegerakanlah hisab ini. Lalu apa dijawab Nabi Adam? Sesungguhnya aku malu karena aku pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhanku. Lalu mereka mencari lagi nabi-nabi setelahnya, Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Musa. Begitu juga alasannya bahwa aku pernah gagal untuk membawa umatku beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu sampai ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa pun berkata demikian. Apa kata Isa? Carilah manusia yang cahayanya memancar ke langit sampai tiang arsy, cahayanya ke atas menuju tiang arsy. Lalu dicari oleh mereka, dan ternyata siapa itu? Nabi Muhammad SAW.
Dan ketika manusia-manusia itu berkumpul, maka semua manusia akan berteriak, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami umatmu, kami umatmu, kami umatmu." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Mana umatku? Mana umatku? Apakah kalian sudah berkumpul semua?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengaku-ngaku, tetapi tidak semua bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan tanda kepada mereka. Apa tandanya? Bahwa wajah mereka akan bercahaya seperti cahaya bulan, yang senantiasa berselawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahsannati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah." Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan ke surga bersamaku. Apa kata Rasulullah pada waktu itu? Baiklah, ketika kalian sudah berkumpul, "Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hisab." Apa kata Allah Ta'ala? "Karena engkau ya Muhammad kekasihku yang meminta, maka aku perintahkan, wahai Jibril, ambilkan timbangan mizan." Diambil timbangan yang begitu besar yang kelak akan menimbang pahala dan dosa kita. "Wahai Ridwan, bukakan pintu surga." Dibukakan Ridwan pintu surga bagi orang-orang yang tidak memutus tali silaturahmi, maka akan mencium aroma wanginya, lalu ditutup kembali. "Wahai Malik, bukakan pintu neraka jahanam." Dibuka pintu neraka jahanam itu, dan semua manusia dalam keadaan takut pada waktu itu. Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Siapakah yang lebih dulu dihisap? Siapakah yang lebih dulu mendatangi pintu surga Firdaus? Siapa yang lebih dulu? Kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu terakhir. Kenapa? Karena begitu cinta dia kepada umatnya, dia ingin umatnya itu semua masuk dulu ke dalam surga, tidak ada yang tersisa satupun. Maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikannya syafaat, pertolongan atas rahmat Allah taala, atas izin Allah taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan sebagian pertolongannya. Diberikan pertolongan. Begitu besar kecintaan beliau. Itu salah satu yang membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini begitu mengagumi, begitu mengagungkan beliau. Karena akhlak beliau yang begitu tinggi, dan tidak ada satupun manusia yang bisa setara akhlaknya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak bisa? Wallahu a'lam bishawab. Karena beliau memang sudah menjadi pilihan Allah Ta'ala. Mungkin itu barangkali. Silakan Ustaz. Sampai. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Mungkin sudah cukup ya saudara aku tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Boleh nggak minta dari Bang Dewa? Masya Allah. Apa itu? Apa itu, Bang? Jangan minta ke saya, Bang. Jangan minta ke saya. Abang bertanya soal Nabi Muhammad. Saya nggak kuat, Bang, cerita, Bang. Kalau soal Nabi Muhammad. Kita aja, Bang, ya. Untuk kita masuk ke surga, berapa kali Dewa mengatakan kepada siapapun juga, langsung masuk ke surga, kita belum tentu, Bang. Belum tentu. Sholat kita, ya kan, yang kita bangun, belum tentu. Apa surga mau dibayar dengan sholat kita? Mimpi. Umat muslim semua belum tentu, Bang, langsung masuk ke surga. Bahkan saya sendiri takut, Bang. Takut saya. Sedekah saya, ya kan, belum tentu diterima sama Allah. Apapun amalan kebaikan saya, belum tentu kami itu masuk ke surga. Harapan kami tipis untuk masuk ke surga. Kalau pengen tahu, harapan umat muslim itu tipis. Tapi ada satu harapan, Bang, yang membuat kita besar, Bang. Harapan kita bisa besar, Bang, masuk ke surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alayya solatan." Ini yang membuat harapan kita itu besar, Bang. Supaya kita berjumpa dengan Rasulullah. Ini kan tadi Bang Andre bilang ya, bagaimana beliau itu memikirkan umatnya. Beliau tidak pernah yang namanya memikirkan yang namanya saudaranya. Wala Fatimah, wala Hamzah. Tidak pernah memikirkan beliau itu. Yang beliau pikirkan adalah umatnya. Pada saat beliau hendak dicabut nyawa, sampai beliau berkata kepada malaikat, Ya Israel, beginikah rasanya dicabut nyawa? Benar ya Rasulullah. Sampai dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku pemimpin mereka, aku umat mereka. Kata Nabi Muhammad, timpakan semua rasa sakit umatku kepadaku. Umatku tidak akan kuat. Kata Rasul, bayangkan
beliau lagi kesakitan masih memikirkan umatnya. Karena memang dia ngerasa yang namanya sakaratul maut itu, betapa sakit sakaratul maut itu. Sampai beliau minta yang namanya berdoa kepada Allah supaya semua sakaratul maut ditimpakan kepada beliau. Semua tanpa terkecuali. Bayangkan itu. Semuanya, Bang. Tapi terkadang kita sebagai umat muslim itu nggak tahu diri kita itu kadang. Sudah diberikan akhlak, sabar, diwarisi yang namanya sholat, Al-Quran. Kita nggak tahu diri. Tiap hari kita melakukan munkarat, sadiat, dolalat, maksiat, dan lain sebagainya. Apa kita nggak malu nanti kalau ketemu Rasulullah? Malu kita, Bang. Kalau selama ini kita banyak ngelakuin salah. Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bahkan beliau masuk ke surga, Bang, ya. Beliau tidak pernah yang namanya indahnya surga itu seperti apa. Sebelum semua umatnya masuk ke dalam surga, baru beliau menikmati, Bang. Beliau memikirkan umatnya di surga, memikirkan di dunia, memikirkan di surga pun sama. Beliau memikirkan kita, yang dipikirkan sama beliau, bukan siapa-siapa. Kita yang dipikirkan. Sampai beliau bersujud kepada Allah, ya Allah, ya Allah, angkat umatku yang di neraka, walaupun dia hanya ada iman sebesar biji jagung. Allah kabulkan permintaannya, Bang. Tadi dia kembali lagi bersujud, ya Allah, angkat umatku yang lagi di neraka, walaupun di dalam hatinya itu ada iman sebesar biji kurma. Diangkat sama Allah. Sampai beliau bersujud lagi, ya Allah, aku minta kepadamu supaya umatku diangkat dari surga, walaupun dia punya iman sebesar biji jaroh. Sampai terakhir dia mengatakan, ya Allah, angkat umatku, walaupun di hatinya ada kata-kata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan itu, Bang. Ya, itulah Rasulullah, Bang. Bang Juma, boleh nggak Bang Juma menceritakan juga, Bang? Ya, baik. Masya Allah. Jadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada antum ya, kepada saudara saya yang tersentuh hatinya. Karena mu'alaf itu, hidayah itu hanya menyentuh bagi mereka yang melembutkan hati menerima kebenaran. Jadi bercerita mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu kedudukannya kemudian sebagai nabi dan rasul adalah sesuatu yang menjadi anugerah, menjadi rahmat bagi alam semesta. Rasulullah penuh dedikasi kepada umatnya. Usianya, waktunya, itu hanya untuk memikirkan kemaslahatan umatnya. Dia punya misi itu berat, karena dia untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diperuntukkan untuk kaum khusus, golongan yang khusus saja. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu berjuang untuk manusia, mengorbankan air mata, mengorbankan darah, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk manusia. Beliau sampai di ujung hayatnya, umat yang jadi prioritasnya itulah yang menjadi perhatiannya. Nah, seperti yang diterangkan oleh saudara-saudara kita tadi, itu bukan cuma di dunia, di akhirat pun. Ya, umat yang beliau cari, umatnya yang beliau gaungkan kemudian untuk diberikan syafaatnya. Jadi cintanya itu benar-benar tulus kepada umat manusia. Lalu kemudian ada kisah yang sangat menarik yang kemudian banyak dituliskan di dalam kitab-kitab hadits. Salah satu yang kemudian yang disahihkan dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan begini. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu duduk bersantai dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Aisyah kemudian berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ketika aku memandang wajahmu,
terasa ketenangan dalam diri ini. Lalu kemudian satu waktu aku berkata kepada Rasulullah, kata Siti Aisyah ini, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangan, lantas kemudian dia mendoakan, "Allahumma ghafir la Aisyah ma taqaddama min zanabiha wa ma ta'akhkhar ma asara." Jadi dikatakan ma asarrat wa ma a'lanat. Jadi maksudnya gini, ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Lalu kemudian Siti Aisyah pada masa itu, ya, diceritakan dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban ini, dikatakan bahwasanya ketika Siti Aisyah mendengarkan doa tersebut, beliau tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Aisyah, "Senangkah engkau dengan doaku tadi, wahai Sayyidina Aisyah?" Lalu kemudian Siti Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira? Bagaimana mungkin aku tidak senang? Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doamu itu, ya Rasulullah?" Lalu kemudian beliau mengatakan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku, semua umatku setiap aku sholat." Jadi pedulinya Rasulullah kepada kita ini itu tidak bisa terukur. Padahal setiap hari beliau sudah berdakwah menyampaikan syariat agar manusia terhindar dari perbuatan zalim, agar manusia terhindar daripada dosa kemusyrikan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW tetap saja tidak lupa berdoa untuk umatnya. Meskipun ditolak, dia jatuh, dia tersungkur, dia diusir, dia diasingkan, tapi Rasulullah tetap saja berdoa. Nah, inilah bukti bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW didudukkan sebagai khataman nabiyyin, beliau tidak pernah kemudian menyalahi konsep yang didatangkan oleh Allah kepada dirinya. Dan umatnya mendudukkan perkara itu kepadanya, bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul, dan tidak pernah menggantikan kedudukannya itu dengan kedudukan yang tidak semestinya. Inilah sinkronnya antara baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan umatnya. Umat Islam mengaku sebagai pengikut, benar-benar mencontoh apa yang dijadikan sebagai acuan dalam berakhlak. Akhlak Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tindakan Rasulullah, keputusan Rasulullah, itu semua diikuti oleh umatnya. Dan ini tidak dianut oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan ada nabi yang dituhankan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, kalau umat Islam itu sudah tahu, ketika beliau ke Taif untuk berdakwah, ya, jangankan pesan dan nasihatnya didengarkan, baginda Rasulullah Muhammad SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah beliau, yang membuat tubuh beliau itu memar. Lalu kemudian datang bantuan Allah kepadanya, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menawarkan jasa agar supaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dapat melihat pembalasan terhadap orang-orang yang menyiksa beliau, bangsa Taif yang telah menganiaya beliau, yang tidak sama sekali menghormati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Aku akan menghancurkan kaum Taif, ya, dengan gunung yang siap aku angkat." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan itu. Ya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena dia mengatakan, kelak kemudian mungkin ada keturunannya yang akan menjadi pengikutku, wahai Jibril. Jangan kau hancurkan mereka. Jangan kau biarkan mereka itu hancur. Jangan kau punahkan mereka. Mungkin nanti ada keturunannya yang akan menghormati kepada saya, yang akan mendudukkan perkara yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian terakhir dari saya,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengasihi umatnya, sangat menyayangi umatnya, sangat merindukan umatnya. Ketika kemudian Abu Zar mengatakan, aku mendengarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW satu malam dalam sholatnya, ia membaca dan mengulang-ulang firman Allah di setiap ruku dan sujudnya. Ya. Beliau kemudian membaca surah Al-Maidah, apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap sholatnya. In tu'azzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia selalu membaca ayat ini. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini yang senantiasa Rasulullah bacakan dalam sholat. Lalu kemudian Abu Zar bertanya, wahai Rasul, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku, ya, dan juga sujudmu. Sampai waktu subuh datang, ada apa gerangan? Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjawab, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku. Dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukan. Ini hadis yang kemudian diriwayatkan dan banyak tertulis dalam kitab-kitab sahih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu membaca ayat itu, lalu kemudian ditanya, kenapa engkau sering membaca itu ya Rasulullah? In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Rabb, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah, dan jikalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku dan dikabulkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Inilah sahabat-sahabat. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan dalam Imam Muslim, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Sra, Nabi Muhammad SAW diceritakan pernah menangis di hadapannya ketika membaca ayat Allah. Sesungguhnya berhala-berhala tersebut banyak menyesatkan manusia, dan siapa yang mengikutiku mereka adalah golonganku. Ini Rasulullah sering nangis. Rasulullah sering kali menangis membaca ayat-ayat ini. Lalu kemudian Rasulullah diriwayatkan riwayat Muslim dikatakan beliau acap kali berdoa dan menangis. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dia selalu meneriakkan kata umatku itu. Akhirnya Allah mengutus Jibril dan menemui baginda Muhammad SAW tentang sebab kenapa Rasulullah SAW itu menangis. Kemudian Jibril datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis. Dan Jibril pun tahu apa itu, dan Allah berfirman, wahai Jibril, datanglah engkau temui hambaku Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridha dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya, dan kami tidak akan menzalimimu, tidak akan menzalimi dirimu dan umatmu. Ini yang diceritakan hadis riwayat Muslim. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Muhammad SAW sering menangis untuk umatnya, selalu memohon keselamatan untuk umatnya, tetap mendoakan walau dizalimi. Rasulullah itu berdoa untuk umatnya setiap beliau salat. Inilah yang ada di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, saking cintanya beliau kepada kami umat Islam, sehingga Al-Quran menekankan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuallimuhumul ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul bernama Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada saudaraku aku, kalau di agama antum sekarang ini, agama anda sekarang ini, Yesus itu disebut sebagai penebus dosa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Quran, wa yuzakkikum, yang mensucikan kamu, yang mensucikan engkau. Dia tidak menebus dosa,
Tapi Rasulullah Muhammad SAW mensucikan umatnya, mensucikan dari dosa kesyirikan, mensucikan dari dosa-dosa besar. Inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan cara apa umatnya disucikan dari dosa? Dengan cara umatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti hikmah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak mengenal tebusan dosa. Yang kami kenal adalah mensucikan diri dari dosa-dosa besar dan dosa kecil. Demikian sahabatku sebagai tambahan dari saya. Kiranya di dalam ajaran agama Islam itu la ikraha fiddin. Siapapun boleh keluar dari Islam, siapapun boleh masuk ke dalam Islam. Yang penting pertanggungjawaban kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan yang lain. Iya, makasih banyak Bang Juma ya. Alhamdulillah Dewa udah cuci muka nih. Udah kuat lah sekarang Dewa buat cerita. Apalagi yang mintanya kan, terus aku silakan. Yang membimbing saya siapa bang? Bang Juma urus Masya apa-apa. Allah. Oh, berarti benar Masya Allah. Ya Allah ya Allahu Rabbi. Akbar. Bang Juma kehilangan sinyal tuh. Bang Juma kehilangan sinyal. Yang mau bimbing saya siapa bang? Bang Juma nggak apa-apa. Bang Juma nggak apa-apa. Runda lah. Boleh bang, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu sedikit ya ke Bang Ako ya. Boleh Seperti bang. pertanyaan kemarin. Boleh bang. Apakah Bang Ako masuk Islam itu dalam keadaan sadar ya? Sadar bang. Mudah-mudahan Baik. dari hati saya bang. Apakah Bang Ako tidak ada paksaan? Enggak bang. Apakah ada yang mengintimidasi? Gimana bang? Apakah ada yang mengintimidasi? Enggak bang, enggak. Allahu Akbar. Baik, silakan Bang Jum. Ini gue record ya. Ya, record Bang. Baik, saudaraku ya. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini. Antum dilembutkan hatinya oleh Allah sehingga kembali kepada fitrah. Dikembalikan oleh Allah kepada jalan yang benar. Ya, didudukkan kemudian perkara keberadaan antum sebagai manusia pada posisi yang sesungguhnya. Jadi kita prosesi syahadat ini disaksikan 1.500 teman-teman dari kalangan dari teman-teman yang ada di TikTok dan juga di channel saya itu ada kurang lebih 2.000 orang menjadi saksi di hadapan Allah kemudian bahwa saudara Ako itu mengikrarkan diri untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya, nanti kita menggunakan bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan
tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, ya Rahman ya Rahim. Masya Jazakallah Allah. khair, saudaraku, Welcome to the hood, bro. saudaraku, Sekarang aku keluargaku. baru bisa bilang Allahu kaki. Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak. Makasih banyak loh Bang. Kami yang berterima kasih saudaraku, kami yang berterima kasih. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Makasih banyak Bang atas pelajarannya semua Bang. Makasih banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat datang di kebenaran, brother Ako. Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wala Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah Ta'ala fil kitabil karim berfirman, Allah Ta'ala berfirman, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman demikian. Subhanallah, diberikan hidayah, insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Selamat datang keluargaku ya Makasih Allah. banyak Bang. Makasih banyak. Kembali lagi Bang. Makasih, Makasih makasih. banyak Bang. Barakallah juga terhadap Dinda Mbak D ya. Barakallah fikum. Masya Allah. Sehat dan panjang umur selalu. Dinda Amin, Nevos amin, Allahumma mungkin amin. bisa doakan sahabat kita, saudara kita ini. Doakan sebaik kata atau doa pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Iya. Sepertinya lebih Oh, iya. Tuan Guru, senpai, muallim, ustaz saja ustaz. Senpai. Antum lah, antum. Agar Tak lebih apa. sempurna. Aku mengaminkan. Tuh udah dikasih amanah tuh akhirnya plus gini aja supaya adil. Akhirnya Iya. plus doa, Gurunda Zuma kasih nama. Ya Gurunda ya. Iya, doanya sebaik kalimat aja. Insyaallah. Sedikit tapi padahal insyaallah akhirnya. diijabah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Malam ini telah hadir ya Allah hamba-Mu ya Allah, yang telah menjadi keluarga kami ya Allah, yang telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang telah bersaksi di hadapan kami ya Allah, yang dimana dia mengatakan ya Allah hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang pantas untuk disembah, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah saudara kami ini ya Allah menjadi saudara yang beriman, menjadi muslim yang tetap patuh dan tunduk terhadap apa yang Engkau perintahkan. Jadikanlah dia istiqamah ya Allah, yang tetap berada di jalan-Mu, dan matikanlah dia dalam keadaan Islam ya Allah. Matikanlah dia dalam keadaan Islam ya Allah.
untuk tetap beriman kepadamu ya Allah. Sungguhlah engkau yang membolak-balik hati manusia ya Allah. Sungguhlah engkau yang memiliki hidayah ya Allah. Sungguhlah yang engkau memiliki hak atas segala sesuatu ya Allah. Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu ya Allah bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang milih untuk mengimanimu ya Allah, untuk meyakini engkau sebagai Tuhan ya Allah satu-satunya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusanmu ya Allah, dan Islam menjadi jalan hidupnya, dan Islam menjadi agamanya ya Allah. Semoga saudara kami ini ya Allah, dan terkhusus ya Allah untuk kami semua hamba-hambamu, semoga tetap istiqomah ya Allah, menjadi hambamu yang taat, yang patuh, yang tunduk terhadap apa yang engkau perintahkan dan menjauhi apa yang engkau larang ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Bang, setelah ini apa yang bisa saya lakukan, Bang? Ya, yang pertama itu belajar Islam tentunya kan. Belajar Islam, belajar sholat. Tapi pelan-pelan. Belajar sholatnya pelan-pelan. Yang pasti belajar tauhidnya itu lebih utama. Tauhid dulu yang lebih diutamakan. Dan nasihat dari saya, jangan berpisah dengan orang-orang yang soleh. Dalam arti kata, di mana antum tinggal, cari masjid, cari ustadz, belajar sama mereka. Jangan menjauh, jangan hanya sekedar syahadat, habis itu melepas diri. Karena kenapa? Ketika kemudian kita sudah menjadi seorang muslim, maka kewajiban kita kemudian adalah cinta kepada Allah. Dan kecintaan kita kepada Allah itu kita harus wujudkan dengan cara mentaati perintah dan menjauhi larangan sebisa mungkin. Ya, itu nasihat dari saya. Dekatlah kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Jangan menjauh. Begitu antum sudah menjadi muslim, maka kewajiban kemudian adalah nuntut ilmu, menuntut ilmu. Ini yang utama. Nah, ilmu yang harus dikaji benar-benar di dalam itu adalah tentang akidah. Bagaimana kemudian akidah ini Allah memerintahkan, menggambarkan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu penting, kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jadi belajar tauhid, belajar kemudian syariat. Itu umat Islam itu gitu, nggak bisa terlepas dari dua hal ini. Belajar tentang kemana ibadah ini diserahkan, seperti apa ibadah ini dilakoni. Itu yang perlu saudara saya lakukan setelahnya. Jadi belajar tentang Allah, belajar tentang tauhid, belajar tentang cara sholat, dan seterusnya, itu hukumnya wajib. Oleh karena itulah jangan hanya sekedar bersyahadat, habis itu melepaskan diri. Karena antum ini sekarang ini posisinya adalah bayi yang suci. Posisi antum ini dibersihkan semua dosa-dosa antum. Tidak ada lagi dosa yang tersisa. Semua bersih. Antum bersih. Kalau nggak diminta-minta hari ini antum meninggal, itu apa yang mau dihisap? Nggak ada dosanya. Terhapuskan semua dosa-dosa. Dan amal kebaikan yang pernah antum lakukan ketika antum belum muslim, itu tidak dihapus oleh Allah. Nggak dihapuskan oleh Allah. Tapi dosa-dosa yang pernah dilakukan itu dihapuskan. Itulah dahsyatnya ketika hidayah itu datang. Makanya kami biasanya kalau ada orang yang mu'alaf terlahir kembali seperti antum ini, itu banyak di kalangan kami itu minta doa, minta didoakan. Kenapa? Karena antum suci, jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian minimal antum doakan diri antum selalu ketika antum itu sholat, doakan, ya Rabb, aku minta supaya aku tetap istiqamah di jalanmu. Jangan kau malingkan hatiku, imanku, jiwaku, pikiranku setelah aku beriman kepadamu. Lindungi aku dari semua godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Ini yang perlu antum lakukan. Jadi belajar cara sholat seperti apa. Dan nanti sebentar lagi kita berpuasa bersama, ya kita akan selalu berbagi informasi di sini. Jadi sahabat saya nih, sahabat saya Ako, nanti rajin-rajin masuk ke Kumal-Kumal Muslim untuk belajar di dalam. Sunat gimana, Bang? Sunat, Bang. Kalau terkait dengan sunat,
Antum di mana? Di kota mana antum ini? Di Medan bang. Medan. Iya bang. Medan. Ada di Iwan Pilah, ada nggak di yang di Medan yang bisa bantu beliau? Antum Ada, insya Allah ada, Nah, ada. tinggal tunjukkan aja bang. Saya bisa apa bang? Nanti kalau ditunjukkan saya bisa ke situ aja bang. Ada nanti untuk khitan keris nanti ada. Ada, Insya Allah baik, nanti baik. kita komunikasi. Saya di orang Medan. Ada insya Allah. Ini Enggak, udah apa- ada yang punya nomornya aku belum sih? Masya Allah. Belum Nomor ada. handphone aku belum udah ada yang punya belum? Belum ada. Oh, iya, Belum, belum. nanti ke Bang Dewa aja. Nanti ke Bang Dewa aja bang. Boleh. Ya nanti saya kirim sama bang Dewa. Itu Iya. Gurunda Di Medan, di kota ya, kota Medan ya. Dipancing bang. Oh iya. dekat Pancing. Senpai, dekat sama rumah Dekat. saya Senpai. Masya Dekat. Allah. Iya, Dekat Masya Allah. Oke. Aman lah itu berarti. tolong dibimbingin itu loh, mandi wajib gitu loh, apa gimana? Nah itu dah Gurunda mandi wajib tuh wajib ya kalau mualaf tuh ya. Wajib. Itu tolong dibimbing, Bro. Benteng healer. Diajari Orang dulu caranya. Lihat Pakai itu bahasa loh. Indonesia nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan nggak bisa nawaitu guslap gitu, pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Diajarkan aja Bang Juma. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya gimana bang? Ya, Silakan, Bang Juma. saya berniat mandi wajib Dicatat ya, aja. karena Allah itu Bang. aja. Dicatat aja nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Ya. Hafal kok, Kalau mau hafal lebih kok. lengkap ini ya. Kalau mau lebih lengkap, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar Besar. atau najis besar karena Allah Ta'ala. Itu aja deh. Gampang kan? Coba ulangi Bang Ako. Sengaja aku mandi wajib Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan Menghilangkan hadas besar Hadas besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. karena Allah Taala. Nah, Iya. selesai. Iya. Khalas. Atau enggak, apa Bang Ako mau saya mandiin atau gimana? Ya Apa-apa, Allah. saya siap kesana. Itu apa namanya? Ingetin Bang. itu loh. Sertifikat Iya, Bang. mualaf bagaimana itu, Gurunda? Ya itu bagaimana bang? boleh nanti KTP-nya titip sama Bang Dewa. Nanti beliau yang kirim ke saya. Nanti saya buatkan di sini. Di foto Ya, Hmm. bang, ya, siap bang. Enggak, gini aja, itu kan nomor Bang Juma kan ada di apa sih di ini ya di YouTube. Nanti bisa langsung Iya. dicatat nggak apa-apa di Iya, situ, Bang. terus telepon langsung ke Bang Juma. Insya Allah diurus kok semuanya, sampai ke sunat-sunat diurus. Mualim Dewa. Iya, iya, Mualim Dewa 86, itu ada yang 86, 90. menitip itu Ya. Mualim Dewa ketua itu ada yang mau menitip doa itu kebetulan itu beliau itu katanya Mbak D mau menitip doa itu sama Bang Ako. Bang Ako ini kan fitrah ya. Iya, Tentu betul. doanya lebih mungkin Iya. untuk langsung diijabah oleh Allah Taala. Silakan didoakan kami Iya. semua ini Bang Ako kalau boleh. Silakan. Didoakan Bang Ako. Indonesia aja, Berdoa. Bahasa Berdoa Indonesia nggak sebenarnya apa-apa, saya belum nggak pandai. apa-apa, nggak apa-apa. Belum bisa kali aku berdoa. Ya, maksudnya diberikan kesehatan gitu, diberikan kesehatan. Terus untuk Ikhwan Villa, terus ada Mbak De juga minta, ya kan? Minta didoakan supaya Mbak De ini dijodohkan sama dewa atau enggak gimana gitu. Ya Allah Itu ya amin, Rahman ya kan? Karim. Mbak De, Aduh. Mbak De yang Didoakan supaya beliau sehat, panjang umur gitu. Mbak D. enggak. Mbak De yang belum saya nggak tahu yang mana. Ya pokoknya doakan. Kita semua nggak ada yang tahu kok di sini. Kita semua nggak ada yang tahu. Iya, Minta doa sampai Mbak aja. D yang tadi barusan ini bagi-bagi apa namanya tuh ya? Ikan Paulus. Iya, ikan Paulus. Ikan Kok ikan Paulus masih. Yang senantiasa mendukung dan mensupport kita semua gitu. Subhanallah. Didoakan beliau panjang umur, disehatkan gitu, Bang. Ya Allah, mohon kiranya Pak D disehatkan, dipanjangkan umurnya, diangkat Amin. penyakitnya gitu. Amin. Gitu Amin. aja doanya. Begitu juga dengan saudara-saudara saya semua yang ada di Taiping, TikTok dan juga di channel Zulkifli Amin. Mabas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal Mahadewa. Gitu aja, Bang. Hmm. Kami aminkan. Oke bang. Ya. Iya, ya Allah. Teruntuk
orang-orang yang mengajarkan saya, untuk orang-orang yang memberikan saya pelajaran, pencerahan. Berikanlah kepada mereka kesehatan, Amin. Amin. rezekimu, Amin ya rabbal alamin. Amin. dan semoga dilimpahkan kepada orang-orang yang membantu meluruskan jalan-jalan orang, Amin. Amin ya rabbal dan alamin. teruntuk Mbak D ya tadi Bang, Mbak D Iya. berikan kesehatan, Amin ya berikan rabbal kesehatan dan rezeki dan alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin. dan semua teruntuk kawan-kawan kita yang ada di sini, semoga diberi kesehatan kepada kita semua supaya kita taat untuk menjalankan perintah-perintah Amin. Tuhan, Amin. dan semoga kita yang ada di Amin. sini istiqomah dalam menegakkan Islam. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang. Iya, iya. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal Kurang alamin. kurang satu Bang Ako, doanya kurang satu. Kan tadi Dewa minta didoain kawin lagi, kok enggak? Ya Allah ya Karim. Iya. Masya Allah. Iya insya Allah. Itu 3 tahun belum kejadian ya, Bang Dewa belum dikabulin ya. Luar biasa ya Bang Ako, ini sudah diskusi sama Dewa selama 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya Bang Ako ya. Dan akhirnya Ya, Bang. bersahadat hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Padahal kemarin juga dia sempat mau sahadat ya Bang Juma ya, Bang Ako ya. Cuma masih ada keraguan. Ternyata hari ini di malam Jumat ini ya syukur alhamdulillah kita mendapatkan saudara baru. Dan tadi kata Bang Ako mengatakan apa yang harus saya lakukan, intinya sholat gitu, jaga yang namanya sholat. Kalau misalkan sholat itu bukan kewajiban, Rasulullah adalah orang yang pertama pensiun sholat, tidak akan yang namanya sholat, sampai kaki beliau itu bengkak gitu karena rajin sholat malam. Contoh kayak Bang Andre ya kan, Bang Kores nih rajin sholat, kakinya juga bengkak mereka berdua ini. Mungkin asam urat atau varises ini, nggak ngerti Dewa ini. Kayaknya kalau naikin Berarti, jatuhinnya jorokin. Afwan kayaknya. ini dikit Ya. ada urgent dikit brother Ako dikit aja. Ini Ya. kan sebenarnya ada saudara kita yang sedang butuh banget doa ini dari kawan-kawan. Nah, namanya Pak Dori, minta didoain ini supaya keluarga Pak Dori itu selalu bersama dunia dan akhirat. Amin. Afwan, brother Ako mohon doanya ya. Bang Sekarang Ako. Bang. Soalnya Iya, sekarang banget. Kalau bisa Aku- nunggu besok nggak apa-apa. enggak, Iya, Bang. soalnya saya belum pandai berdoa Bang, itu masalahnya Nggak Bang. apa-apa. Bang. Berdoa tuh bukan Masih pandai nggak kaku, Bang. pandai, tulus nggak tulus berdoa itu. Yang penting mendoakan Please, aja. akhi Bahasa Ako. Indonesia. Nah, sekarang udah enak memanggil akhinya. Nggak apa-apa. Bang. Soalnya gini ya Bang Ako ya, kami percaya kalau misalkan seorang mualaf itu kalau mendoakan itu tanpa hijab, tanpa ada penghalang, kami percaya itu, kami yakin. Ya Bang. Makanya doakan ya Bang Ako ya. Tolong dong Untuk aku kesehatan. mohon Ako namanya Pak Dori supaya keluarganya selalu bersama dunia dan akhirat. Itu aja. Oke Bang, siap Bang. Ya Allah, ridhoilah keluarga Pak Tori dan semoga diberikan kesehatan dan dipersatukan dunia dan akhirat, dan semua amal ibadah diterima di sisi Allah. Amin. Amin amin Allahumma amin. Pak Dori Amin. semangat. Pasti Amin. cerah ke depannya. Amin. Syukron kasiron maskuro akhi Ako. Makasih banyak ya Bang Ako ya. Siap Bang. Tapi Be- boleh nggak? Aku Dewa mau bertanya pengen. lagi Bang. Ya silakan. Besok kan hari Jumat Bang. Sebagai bukti Bang, saya videokan besok Bang kalau Oh bahwasannya nggak usah. sholat, Nggak usah Bang Ako. Sholat itu bukan untuk diperlihatkan, bukan. Itu antara Bang Ako dengan Oke. Allah. Nggak usah diperlihatkan. Kami percaya. Oke Bang. Mm. Oke Bang. Oke Bang. Nah, Kalau sekarang tanya buka jawab kamera, nih. bisa nggak? Sekarang buka kamera bisa nggak? Malu Bang, aku udah berantakan kali mukaku Bang, merah semua Bang. Peringatan.
Apa Dewa Ini aja semua buka keluar, kamera ya, Bang. Bang? Apa Dewa aja buka kamera ya? Memerah semua mukaku, Bang. Oh iya iya iya. Ya nggak apa-apa. Oh iya, Gurunda ngasih nama gimana? Tergantung Oh iya, beliau. nama. Akhina aku mau nggak kalau misalnya kita kasih nama baru Nama muslim. supaya ridha Allahnya lebih-lebih lagi. Iya, nama muslim. Boleh nggak saya minta nama Muhammad, Bang? Boleh. Muhammad Abbas Allahu boleh. Boleh. Oke, kayak saya dong jadi Muhammad Andreas. Wah, dikasih ijazah itu. Muhammad Abbas loh, itu nama Ustadz Juma itu. Wah, dikasih ijazah itu luar biasa. Abbas itu artinya sifat pemberani seperti singa gitu. Iya, Bang. Asal jangan ini aja, asal jangan Muhammad Juma, jangan. Jelek banget itu belakangnya ya. Depannya bagus itu. Itu kan singkatan. Jadi itu namanya Gurunda. Iya, Muhammad Ridho Abbas nggak? bisa. Ridho. Ake aku tuh dari Gurunda. Insya Allah. Muhammad Abbas ya. Baik baik. Ake akonya mana nih? Masih ke mute? Hujan kayaknya itu di tempat dia itu. Hujan, Bang. Iya iya iya. Dia Bang mau Ako umurnya berapa sih? Bang Ako umurnya berapa? Bang Ako? Bang Ako, umurnya berapa Bang Ako? Serius keren Bang Abbas namanya. Enak manggilnya. Kepala 2, kepala 3. Masa jangan kepala 7. Itu bertanda 7 lagi. Yang di sono dong. The first beast itu namanya kalau di Bible. Naga kepala 7. Bang Ako berapa usianya Bang Ako? Oh, Bang Bang Ako. Ako? darah sinyal mungkin. Iya sinyal. Muhammad Ako. Ako Muhammad. Sambil Bang nunggu dia Honorius. balik, Bang Deo, berapa lama dia udah galau soal ini? Waduh, keburu kepental doi. Itu dah. Iya. Berapa lama sebentar galaunya kemudian. soal agama itu Iya, siap, 3 Bang hari. Honorius. 3 hari. 3 hari ya? Kalau Ya, nggak salah pertama- dialog 2 kali kurasa ya. 1 kali Bang, sama Oh, sama satu Dewa. Iya, tadi Ya, sore mention kemarin. Gurunda soalnya. Terus dia nyebut Gurunda, Bang juga. Dewa yang di-mention itu. Masya Allah. Nah oke. Mau naik lagi nggak ya? Dia itu ateis Gurunda, kesel banget ngebandingin Islam sama Tritung. Islam ditanya enak-enak ngejelasinnya sopan-sopan. Tritung ditanya gonggong-gonggong. Oh dari ateis. Iya, Tapi ateis, KTP-nya sampai. Kristen Bang, Oke. KTP-nya Kristen dia. Nah, KTP-nya. itu yang Katolik, cakep. Katolik. Ya, dia ke gereja itu Nah, iya. 2 kali. Nanya ke gereja, ternyata kesal dia tidak dapat jawaban. Betul. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ateis. Gitu. Iya, Nah, pada saat- Ih. Honorius ya nanti kalau naik insya Allah nanti titip doa nanti. Itu beliau senpai Tuan Guru Bang Honorius tuh? mau nitip doa untuk kedua orang tuanya, kedua orang tua Baik, beliau. baik. Oh, ini Akhiriko juga mualaf Waduh. yang istiqomah dalam Iya, iya. dagang. Ini gimana ya? Dewa bingung nih, banyak banget soalnya. Oh, Banyak gini banget dulu, yang gini mau dulu naik. aja. Akhiriko dulu, karena Akhiriko kan cuma Nggak, ini- memasarkan aja. Habis Oh, itu iya. Akhi Nggak, Bang Honorius, Honorius aja. baru balik lagi. Bang Honorius dulu lah, udah kepalang naik soalnya. Oh ya udah. Kepalang naik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau bang, aku naik lagi minta nitip doa ya bang. Oh, Iya. itu beliau sudah di bawah itu. Ya, Pasti nanti insya Allah. aku jujur udah nggak kok, banyak udah pengen ketemu banget sama orang tua. Biar ikut jalur saya bang, mohon banget. Iya. Oh masih ya? Ya Allah. Masih. Ya, Ivan Filah yang ada di sini semua ya. Kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tuanya Pak Honorius ya. Orang tuanya mudah-mudahan orang tuanya pun diberikan yang namanya hidayah Amin, oleh ya Allah Rabbal Subhanahu wa taala. Amin. Bacakan Al-Fatihah ya masing-masing ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka Maliki na'budu wa iyyaka yaumiddin. nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Shiratal mustaqim. ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara kita terima kasih ini banyak Bang, ya. enggak honorius. Mualaf bang, mualaf. Masya Allah. Iya. Dia baru 2 minggu apa? 2 minggu mau. Kalau honorius itu mualafnya di TikTok siapa ya? Aku lupa nih. Ini Bang Budi, Budi. Oh iya, oke, good. Gema Islam. Iya. Masya Allah. Mohon banget bang, doanya hanya doa yang bisa. Jadi beliau ini Iya. diusir. Beliau diusir sama orang tuanya, Ya, gitu. Dia pergi. Ya. Sekarang di mana Bang Abdullah? sekarang di Tangerang. Sekarang Tangerang. Jadi sekarang dia pergi ke Jakarta, gitu. Bersabar Baik. saja, Bang Honorius, bersabar saja. Ya, Iya, tetapi akan lebih baik itu tetap kita bersikap baik kan begitu. Saya juga demikian. Siap. Saya juga sama mertua saya saksi Yehova. Tapi alhamdulillah kalau mertua saya yang laki-laki kan 6 orang itu keluarganya dari Katolik kan sudah mualaf semua. Alhamdulillah, bahkan tidak yang tinggal sholat ke masjid, semua taat semua. Nah ini tinggal mertua saya yang perempuan, ini depan-depanan sama saya tinggalnya. Lalu kemudian kakak ipar saya yang Protestan. Tinggal itu aja misi saya. Insya Allah pelan-pelan, karena saya teriak-teriak kalau dakwah nyampe suaranya ke sana, nyampe. Sudah mulai bertanya-tanya mertua saya yang perempuan, Masya Allah. betul. Iya Mualim. mungkin cukup ya barangkali bang. Aku mau naik, mohon banget, minta titip banget. Iya, Titip. sama-sama mas. Ya. Sama-sama mas. Oh, ya, ya udah cukup ya. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat selalu. Waalaikumsalam Mudah-mudahan diberi rezeki, Waalaikumsalam Ya, lancar, terus Warahmatullahi wabarakatuh. Tentu. diberi kelancaran usahanya. Ya, yang semuanya lah di sini. Ya, antum Amin, amin. juga. Ya, Antum juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya ya, rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wih, ada itu. Waalaikumsalam. Wih, terbang satu pulau. Ih, Pulau Lope. Baru lihat. Hmm. Oh ini Bang Wah. Ako ada lagi nih ya. Bang Ako ya ada lagi ya. Baik, saudara baruku. Aduh, keluargaku ini. Cuman 5 menit itu kalau ke rumahnya dari rumahku itu. Oh, dekat kali. Iya, senpai. Masya Allah. Nah, udah sinyal udah bagus belum? Ini aku pengen beresin dulu yang nama. Aku cek. Iya bang, soalnya aku lagi di Padang bang, ada kerjaan bang, makanya hujan di sini bang, agak hilang jaring-jaringan bang, jaringan. Oh iya nggak apa-apa. Jadi gini kita main cepet aja. Gurunda udah ngasih namanya Akhina Ako, sekarang Akhina Muhammad Abbas. Ridho nggak dengan nama dari Gurunda itu? Apa bang tadi bang? Gurunda udah kasih namanya Muhammad Abbas. Ridho nggak Akhi Ako dengan nama itu? Nama barunya. Boleh bang. Alhamdulillah. Berarti Allahu dipanggil Akbar. Akhi Abbas ya. Oke, Akhi Abbas. Oke. Itu namanya Sip, Bang per Zuma hari loh. ini Itu namanya Bang Zuma Akhina loh. Muhammad Abbas. Iya. Itu namanya Bang Sah ya Zuma ketok loh. palu Ikhwan. Ya. Udah itu yang ako di bawah hilang. Akhi Abbas sekarang. Bagus itu namanya. Iya. Abbas itu Bang, artinya ini saya sebenarnya mau seorang turun yang memiliki turun sifat sebenarnya bang. pemberani. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanya-tanya bang, pengen belajar bang. Cuman kerjaan besok masih ada bang gitu bang. Besok mau kerja bang. Saya lagi di Padang. Boleh nih, Bang, besok- ada besok kerjaan, lagi nggak Bang, apa-apa? gitu, Bang. Siap. Besok lagi Kita nggak apa-apa. tiap hari Bang Ako. ada Nanti Akhi Abbas. Aman, naik aja nanti. Kalau misalnya udah beres kerja mau naik lagi Iya. tafadhol. Ya, bang. Cuma pesen Soalnya dewa saya satu mau ya, Bang istirahat Ako ya. dulu, bang. Boleh Bang bang. Ako pesan dewa satu. Kalau misalkan nanti Bang Ako nanya lagi soal Islam, jangan menanyakan ke dewa soal Nabi Muhammad. Dewa tidak bisa cerita. Enggak bang. Takut dewa. Iya, tadi aja Iya. tisu WC habis berapa sama dewa? Tisu Bang WC habis Dewa berapa ngoper-ngoper tadi? ke akuk lagi. Gondok aku dimarahin tuh sama yang di bawah jadi. Ya Allah. Iya. Iya Bang Ako, jadi keluarga kita banyak di Medan. Tenang aja, yang di bawah ini juga banyak orang Medan. Pokoknya nanti komunikasi aja. Aman lah. Ukhuwah Islam itu kuat betul. Nanti Bang Ako tahu sendirilah gimana ukhuwah Islam itu. Nanti tahu sendirilah gimana. Tenang aja lah, aman Siap, itu. Bang. Mm-mm.
Siap bang.